Perempuan dan pemberantasan korupsi, itulah tema utama kami siang ini. Ya, dan tema ini akan disampaikan oleh Jaleswari Pramuda Wardani, seorang peneliti LIPI yang kita tempatkan di sini juga sebagai penggiat anti korupsi. Mbak Dani, silakan 2 segmen untuk Anda. Oke, terima kasih. Pemirsa, apa yang ada di benak kita ketika kita dihadapkan pada suatu fakta, pada suatu data, bahwa ternyata Indonesia berdasarkan indeks persepsi korupsi, kita memasuki 178 negara, dan kita memiliki peringkat 110. Dan itu artinya kita memiliki indeks persepsi korupsi 2,8. Dan tentu saja bahwa untuk melihat indeks persepsi korupsi ini, kita memang banyak sekali disodorkan oleh perdebatan apakah ini objektif atau tidak, karena persepsi korupsi di tiap-tiap negara berbeda-beda. Tetapi yang ingin saya katakan di sini bahwa betapa kita negara Indonesia dihadapkan oleh persoalan berat negeri ini, yaitu tentang korupsi yang begitu menggurita. Kita tentu masih ingat kasus-kasus korupsi, mega korupsi yang ada di Indonesia. Dan tentu saja sebagai perempuan, kita juga perlu berkontribusi untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi ini. Kita tahu bahwa dalam pemberantasan korupsi, perempuan tidak saja menjadi korban dari tindakan korupsi itu sendiri, tetapi dia sebaliknya juga bisa berkontribusi untuk mendorong terjadinya korupsi. Dan ini tentu saja perlu kita kaitkan bahwa kehidupan perempuan di wilayah yang sangat pribadi, sebetulnya itu memiliki makna yang sangat politis. Artinya adalah the personal is political, itu setiap kehidupan perempuan yang dimana di ranah domestik itu adalah kita seakan-akan steril dari persoalan politik. Justru ini adalah sangat berhubungan sekali, sehingga kita tahu bahwa di wilayah politik peran perempuan di sana sangat diperlukan. Bagaimana ia dipandang mewakili kelompok-kelompok perempuan yang sebetulnya bukan saja ia menjadi korban, tetapi dia juga bisa menjadi pendorong korupsi itu sendiri. Dan kita tahu bahwa hukum yang perlu ditegakkan atau perubahan struktur memang penting, tetapi kita juga perlu melihat bahwa perubahan kultur jauh lebih penting sekali. Ini kita bisa melihat misalkan persoalan-persoalan tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang kesejahteraan yang notabene selalu bersentuhan dengan wilayah perempuan di wilayah domestik. Ini jarang sekali kita mencoba untuk membahas ini secara detail, dalam artian bahwa perempuan sebetulnya bisa ikut berkontribusi mengubah tatanan dunia maupun di tingkat nasional ini untuk pemberantasan anti korupsi itu sendiri. Dan kita tahu bahwa kasus-kasus seperti yang kita disebutkan atau dipaparkan dalam layar televisi Anda, bahwa perempuan bisa menjadi simbol dari perlawanan terhadap korupsi. Kita tentu diingatkan oleh Ibu Siani, kita tentu diingatkan oleh Ibu Trita, kita diingatkan oleh banyak orang-orang biasa yang melakukan hal-hal luar biasa, dan itu perlu kita apresiasi di tengah kehidupan yang paradoksal tentang bagaimana korupsi itu ingin kita berantas, tetapi wacana itu tidak mendapatkan implementasi politik yang memadai. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kepada segmen kedua setelah jeda berikut ini.